Baiklah, selamat siang, Ner. Perkenalkan, kami dari kelompok dari Praktikum Cyber. Kami pada saat ini akan membuat tugas dari modul 6. Di sini terdiri dari dua lab. Yang pertama ada lab anatomi malware. Jadi pertama-tama kelompok kami berisikan 3 orang. Ada saya, Abraham Tubel, kemudian ada Jennifer Tinuti, dan Sheila Telong. Sekarang kita masuk ke dalam lab yang pertama, di mana di sini dengan judul Anatomy of Malware. Di sini kita masuk saja di dalam require resource-nya itu dibutuhkan PC atau mobile device sebagai internet access. Kemudian di sini ada di bagian A, di sini kita conduct a search of recent malware. Di sini kita akan mencari menggunakan search engine yang kita gunakan. Kita akan melihat malware. Jadi pada saat kita mencarinya, kita akan memilih 4 contoh dari malware berdasarkan dari tipe dari malware itu sendiri. Kemudian kita akan mendiskusikan apa yang akan terjadi di sini dan dampak apa yang akan terjadi. Contohnya di sini ada 4 ya. Di sini ada malware yang include itu ada Trojan, ada hoax, adware, kemudian ada PUP dan sebagainya. Ini adalah beberapa website yang untuk kita mencari malware. Di bawah ini ada McAfee, Malwarebytes, sampai ke Tech News World. Oke, di sini ada pertanyaan di mana di bagian B ini kita akan membaca informasi terkait dengan malware yang kita temukan pada bagian step 1A. Kemudian kita akan memilih salah satu dan kita akan meringkas dan kita akan menjelaskan apa yang dibuat oleh malware tersebut, kemudian dampak apa yang disebabkan. Jadi yang pertama ini kita memilih di sini PUP atau Potential Unwanted Program. Di PUP itu dia adalah jenis perangkat lunak yang meskipun bukan malware yang sangat mengancam, tetapi juga dia dapat mengganggu aktivitas user. PUP itu dapat ditransfer ke perangkat lunak user dengan PUP yang disertakan pada package utama yang dibutuhkan dan terinstal tanpa sepengetahuan user. Selain itu, dapat ditransfer saat user yang sengaja atau tidak sengaja mengklik iklan yang tidak pantas. Kemudian di sini dampak yang ditimbulkan itu dari PUP itu ya bervariasi. PUP itu dia memakan sumber daya sistem seperti memori sehingga terjadi penurunan kinerja perangkat. Kemudian ada juga gangguan iklan, pengalihan browser dan setting yang tiba-tiba berubah sendiri. Akibatnya itu ya terciptanya celah yang dapat berpotensi terjadinya kejahatan dan ancaman lain. Oke, jadi kita masuk ke dalam lab yang berikutnya. Di sini ada social engineering. Di sini dengan objektif kita akan mencari, kita akan research atau mencari dan kita akan mengidentifikasi social engineering attack atau sosial penyerangan sosial engineering. Di sini kita masuk saja di dalam step yang kedua. Di sini kita read the read the following article. Jadi kita di sini akan navigate the following of website, kemudian kita akan membaca. Di sini kami sudah membacanya dan kita masuk dalam step yang ketiga. Kita akan di sini ada beberapa pertanyaan, ada poin A sampai di poin B. Di mana di sini poin A itu what are the three methods atau apa yang menjadi 3 metode yang biasa digunakan di dalam social engineering untuk mendapatkan akses pada informasi. Jadi itu ada 3 di sini, di mana di sini yang pertama electronic access, kemudian physical access, dan social media. Kemudian kita masuk di pertanyaan yang kedua. Di sini, what are the three examples of social engineering attacks from the first two methods in step 2A? Jadi di sini ada pertama phishing,
Itu jadi dalam serangan phishing itu penyerang mengirimkan email yang meniru entitas resmi seperti bank dan dia meminta penerima atau korban untuk mengklik tautan yang dimaksud untuk memperbarui rincian akun. Dengan menggunakan hal ini, korban tanpa sadar memberikan kredensial loginnya kepada penerima. Lalu di sini baiting. Jadi pada serangan baiting ini penyerang menarik korban dengan hadiah atau layanan yang mereka menarik, seperti unduhan musik atau film gratis untuk mendapatkan kredensial login mereka ke situs atau aplikasi tertentu. Dengan memanfaatkan rasa ingin tahu dan keinginan akan hal yang mereka suka, penipuan ini menyebabkan korban tidak sadar memberikan informasi sensitif. Kemudian yang terakhir itu pretexting. Penyerang itu menyamar sebagai perwakilan bank atau pihak terpercaya lainnya, meminta informasi sensitif dengan dalih untuk memverifikasi identitas korban. Tindakan ini memanipulasi kepercayaan dan dapat menyebabkan korban memberikan data rahasia kepada pihak. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oriented social networking, a social engineering peneliti keamanan menemukan lebih dari 20 profil palsu yang tampaknya dibuat dengan tujuan mengganggu keamanan organisasi. Profil palsu ini dibuat untuk mengisi jaringan dan membuat profil ini tampak berbisa dengan beberapa yang mengklaim sebagai rekrut korporat peran yang akan membenarkan kontak dingin terhadap target hack potensial. Tantangan bagi perusahaan dan karyawan adalah bahwa security yang mengungkapkan upaya hacking ini adalah pekerjaan yang melelahkan, memakan waktu, dan umumnya melebihi kemampuan individu atau selanjutnya, how can an organization defend itself from social engineering attacks? Sebuah organisasi dapat melindungi diri dari serangan rekayasa sosial dengan mengadakan pelatihan keamanan rutin untuk karyawan, menetapkan kebijakan keamanan yang jelas, menggunakan kontrol akses dan autentikasi multifaktor, memperbarui sistem keamanan jaringan, dan menyusun rencana terhadap insiden. Penting juga untuk melakukan monitoring dan deteksi serangan secara real-time, mengelola risiko dari pihak ketiga, serta berkolaborasi dengan organisasi lain untuk membagi informasi mengenai taktik serangan terkini. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Apa itu Science Institute? Siapa penulis artikel ini? Jadi, Science Institute itu didirikan pada tahun 1089 oleh John P. McAfee di Bethesda, Maryland. Dia itu penyedia terkemuka program pelatihan dan sertifikasi keamanan cyber. Lembaga ini dikenal karena kursus pelatihannya yang lengkap dan praktis, mencakup berbagai topik seperti keamanan jaringan, respon insiden, dan pengujian penetrasi. SARS juga terkenal dengan riset dan analisnya tentang tren, ancaman, dan praktik terbaik keamanan cyber, dan sering dipublikasikan dalam berbagai laporan dan artikel. Demikian modul kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.